Pernah kepikiran nggak kalau hampir semua makanan yang ada di piring kita sekarang itu sebenarnya nggak ada loh di alam liar? Setiap buah, sayur, sampai biji-bijian yang kita kenal itu semuanya adalah hasil dari sebuah drama evolusi yang panjangnya ribuan tahun. Sebuah transformasi yang gilanya sebagian besar terjadi tanpa disengaja. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana nenek moyang kita tanpa sadar malah jadi arsitek dari makanan modern. Oke, biar kebayang, kita lihat langsung aja ya. Di sebelah kiri itu teosinte, nenek moyangnya jagung liar. Ukurannya nggak lebih panjang dari jari kelingking kita. Nah, bandingin sama yang di kanan, jagung modern yang kita makan, yang bisa 30 kali lipat lebih besar. Perbedaan yang drastis banget ini bukan sulap, tapi ini adalah hasil dari ribuan tahun pilihan manusia. Pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai ke sini? Apalagi nenek moyang kita itu sama sekali nggak ngerti apa itu genetika. Jadi, semuanya itu dimulai dari hal yang paling dasar, sesuatu yang bisa dilihat mata dan dirasain lidah. Fase pertama domestikasi ini ya didorong sama dua insting manusia yang paling kuat, cari yang paling bikin kenyang dan cari yang paling enak. Ini sebenarnya seleksi alam, tapi dibelokkan sama selera kita. Coba deh, kita putar waktu balik, bayangin kita jadi pemburu pengumpul ribuan tahun lalu. Kalau lagi cari makan, pasti kita nggak akan buang-buang energi buat ngumpulin biji atau buah yang paling kecil kan? Secara naluriah, kita pasti bakal milih yang paling besar, yang paling kelihatan memuaskan. Nah, keputusan simpel ini yang diulang jutaan kali oleh jutaan orang selama berabad-abad tanpa disadari jadi langkah pertama dalam rekayasa genetik skala besar. Kita ambil contoh ya, ercis. Ercis yang kita tanam sekarang itu beratnya bisa 10 kali lipat dibanding nenek moyang liarnya. Ini jelas bukan perubahan semalam. Generasi demi generasi cuma biji ercis yang paling besar yang dipanen. Terus, beberapa bijinya mungkin nggak sengaja jatuh di sekitar pemukiman dan tumbuh lagi. Tanpa mereka sadari, mereka itu cuma menanam ulang varietas yang paling bagus. Cerita yang sama juga terjadi sama apel. Apel liar itu ukurannya kecil, rasanya masem. Beda banget sama apel di supermarket sekarang yang diameternya bisa 3 kali lipatnya. Jadi setiap kali ada orang yang milih buah yang lebih gede buat dimakan, itu tuh kayak ngasih satu suara dalam sebuah pemilu evolusi yang super panjang. Nah, selain ukuran, ada filter seleksi lain yang nggak kalah penting, rasa. Di alam liar, rasa pahit itu sering banget jadi sinyal bahaya. Itu mekanisme pertahanan tanaman supaya nggak dimakan. Jadi seleksi alam itu melindungi biji dengan cara membuatnya nggak enak atau bahkan beracun. Tapi ya namanya manusia, rasa penasarannya tinggi. Terus aja cari yang aneh, yang beda. Kisah almond ini mungkin contoh yang paling ekstrim. Hampir semua almond liar itu mengandung amigdalin. Ini senyawa yang kalau kita kunyah, bakal terurai jadi racun sianida yang mematikan. Serius, makan segenggam aja bisa fatal. Terus, gimana ceritanya tanaman berbahaya ini bisa jadi salah satu cemilan favorit kita? Jawabannya ada di sebuah mutasi genetik yang langka banget. Sesekali muncul pohon almond yang gennya itu rusak, jadi gagal memproduksi amigdalin. Di alam liar, pohon kayak gini pasti punah, soalnya bijinya bakal habis dimakan burung. Tapi buat manusia purba, nemuin pohon ini tuh kayak nemu harta karun. Mereka dengan sengaja cuma ngambil dan nanam biji dari pohon yang aman ini. Secara efektif, mereka mengisolasi mutasi langka itu dan mengubah racun jadi makanan. Dan prinsip yang sama, pilih yang kelihatan bagus, berlaku buat banyak hal lain. Manusia milih labu yang lebih banyak dagingnya, anggur yang bijinya lebih sedikit, zaitun dan wijen yang menghasilkan lebih banyak minyak, sampai kapas dan rami yang seratnya lebih panjang buat bikin kain. Setiap sifat ini ngasih keuntungan yang jelas dan bisa langsung dirasakan. Tapi, perubahan yang paling fundamental, yang benar-benar melahirkan pertanian, itu justru perubahan yang sama sekali nggak bisa dilihat oleh nenek moyang kita. Ini adalah sebuah revolusi sunyi di level genetik yang mengubah total cara tanaman menyebar, tumbuh, dan bahkan bereproduksi. Perubahan ukuran dan rasa itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Tanpa perubahan mendasar pada biologi tanamannya sendiri, pertanian nggak akan pernah mungkin ada. Para petani zaman dulu itu nggak tahu kalau aktivitas mereka sehari-hari itu sedang memicu sebuah perubahan evolusioner yang jauh lebih dalam. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing. Di alam liar, tanaman kayak ercis itu dianggap sukses kalau polongnya bisa meletus dan nyebarin bijinya sejauh mungkin. Tapi dari sudut pandang petani, polong yang meletus itu bencana. Seluruh hasil panennya hilang di tanah. Jadi, satu-satunya ercis yang bisa dipanen adalah mutan yang polongnya gagal meletus. Dengan hanya memanen polong yang utuh, manusia secara nggak sadar memilih dan menanam kembali gen cacat ini, dan mengubahnya jadi gen sukses di dunia pertanian. Perubahan tak terlihat lainnya ada di cara biji berkecambah. Biji liar itu seringkali punya semacam penghambat alami yang bikin mereka tidur atau dorman sampai kondisinya benar-benar ideal.
Ini strategi bertahan hidup yang cerdas di alam. Tapi buat petani, biji yang tidur itu ya kegagalan. Cuma biji mutan yang nggak punya penghambat, yang langsung tumbuh begitu ditanam, yang akan menghasilkan panen dan ditanam lagi. Sekali lagi, siklus pertanian secara otomatis menyeleksi sifat yang paling menguntungkan buat manusia, bukan buat tanamannya. Ini kan jadi masalah besar ya kan? Sifat-sifat baru yang bagus ini, polong utuh, rasa manis, tumbuh cepat, ini semua kan mutasi langka. Kalau tanaman istimewa ini kawin silang sama kerabat liarnya yang jumlahnya jauh lebih banyak, ya sifat-sifat unggul itu bakal hilang lagi. Terus gimana caranya petani purba ngatasin masalah genetik yang rumit ini tanpa tahu apa-apa soal gen? Jawabannya sekali lagi datang dari seleksi yang nggak disengaja. Beberapa tanaman, kayak pisang, berevolusi jadi aseksual. Tapi yang lebih umum, banyak tanaman seperti apel dan plum itu mengalami mutasi yang memungkinkan mereka untuk membuahi dirinya sendiri. Nah, inilah kuncinya. Kemampuan ini mengisolasi mereka dari populasi liar, menciptakan galur murni yang mengunci sifat-sifat yang kita inginkan, dan melindunginya dari polusi genetik dari luar. Buat melihat seberapa dahsyat kekuatan seleksi buatan ini, kita cukup lihat satu studi kasus yang luar biasa, kisah kubis liar. Ini bukti nyata gimana satu tanaman bisa jadi segalanya. Semuanya berawal dari satu tanaman ini, Brassica oleracea, kubis liar sederhana yang tumbuh di pesisir Eropa. Awalnya, manusia mungkin cuma tertarik sama bijinya yang kaya minyak, tapi lama-kelamaan mereka mulai memperhatiin bagian-bagian lain dari tanaman ini. Dan disinilah keajaiban yang terjadi. Dengan terus-menerus memilih tanaman yang daunnya paling besar, kita menciptakan kubis dan kale. Dengan memilih tanaman yang batangnya paling bengkak, kita dapat kohlrabi. Dengan memilih tanaman yang tunas sampingnya paling rimbun, muncullah Brussels sprouts. Dan dengan memilih yang kuntum bunganya paling besar dan padat, kita menciptakan brokoli dan kembang kol. Semua sayuran yang kelihatannya beda banget ini, secara genetik, itu tanaman yang sama. Cuma bagian-bagiannya aja yang dibesar-besarkan oleh seleksi manusia selama ribuan tahun. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cerita tentang manusia menaklukkan alam. Ini lebih mirip sebuah tarian evolusi bersama, di mana manusia dan tanaman saling membentuk satu sama lain dalam sebuah kemitraan yang enggak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, ini poin krusialnya. Saat kita membentuk tanaman supaya sesuai sama kebutuhan kita, gaya hidup baru yang dimungkinkan oleh pertanian, hidup menetap, punya simpanan makanan, ada spesialisasi kerja, secara fundamental juga mengubah diri kita. Kita mendomestikasi gandum, dan pada gilirannya gandum pun mendomestikasi kita. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di alam liar, gen sukses itu yang bantu tanaman nyebar dan bertahan hidup. Tapi di ladang petani, gen yang sama jadi mematikan karena bikin tanaman susah dipanen. Sebaliknya, mutasi gagal yang seharusnya bikin tanaman punah justru jadi kunci kesuksesan. Manusia, tanpa sadar, menciptakan sebuah ekosistem baru dengan aturan evolusi yang benar-benar berbeda. Perjalanan ini membawa kita ke masa kini. Selama 10.000 tahun, kita udah jadi pembiak tanaman secara nggak sengaja. Sekarang, dengan teknologi kayak rekayasa genetika, kita bisa melakukannya dengan sengaja dan dengan presisi yang luar biasa. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi bisakah kita, tapi bagaimana seharusnya kita. Sejarah yang nggak disengaja ini ngasih kita konteks yang sangat penting untuk perdebatan yang sangat disengaja tentang masa depan makanan kita.